Di sebuah perusahaan besar bernama Harmony Corp, suasana hiruk-pikuk terlihat jelas di setiap sudut kantor. Para karyawan terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka, terbenam dalam tumpukan dokumen, telepon yang berdering, dan diskusi di ruang rapat. Harmony Corp adalah raksasa di industri teknologi, mempekerjakan lebih dari 1.000 orang di berbagai divisi dan anak perusahaan, meski di luar terlihat teratur dan produktif, di balik layar, banyak hal yang terjadi yang tidak diketahui oleh pimpinan. Bapak Adrian adalah sosok pemimpin yang dihormati di perusahaan itu. Ia dikenal karena visi dan misinya yang kuat, tetapi jarang sekali terlihat berinteraksi langsung dengan karyawan biasa. Sebagian besar pegawai hanya mengenal namanya dan wajahnya dari poster-poster yang menghiasi dinding-dinding kantor. Tentu saja, kehadiran Bapak Adrian di acara-acara resmi dan rapat-rapat besar membuatnya menjadi sosok yang diidolakan, tetapi ketidakhadirannya dalam kegiatan sehari-hari menjadikannya seperti sebuah mitos bagi banyak karyawan. Dari tahun ke tahun, Harmony Corp terus meraih sukses yang gemilang. Keberhasilan demi keberhasilan membuat seluruh tim merasa bangga, namun, di dalam hati Bapak Adrian, ada kerinduan untuk lebih dekat dengan para pegawai dan memahami kebutuhan serta aspirasi mereka. Ia tahu bahwa untuk mempertahankan kesuksesan, ia perlu memiliki koneksi yang lebih kuat dengan orang-orang yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Kegembiraan muncul saat laporan keuangan menunjukkan keuntungan yang meningkat drastis dalam kuartal terakhir. Para karyawan merayakan pencapaian ini dengan pesta kecil di kantin. Suasana penuh canda tawa, namun Bapak Adrian merasa ada yang hilang. Ia ingin memberikan penghargaan yang nyata kepada salah satu pegawai yang telah berkontribusi besar, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah berhari-hari memikirkan cara untuk berinteraksi dengan karyawan, Bapak Adrian mendapat ide cemerlang. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai seorang karyawan biasa, khususnya seorang cleaning service. Dengan cara ini, ia bisa mengamati langsung bagaimana para pegawai berperilaku dan bekerja tanpa rasa canggung atau ketegangan yang biasanya ada ketika berhadapan langsung dengan atasan mereka. Dengan bantuan tim personalia, ia membeli seragam kebersihan yang sesuai dan mempersiapkan diri untuk menyamar. Setelah mengubah penampilannya, Bapak Adrian merasakan adrenalin yang mengalir. Ia tidak hanya ingin melihat kinerja pegawai, tetapi juga merasakan kehidupan mereka sehari-hari. Seakan-akan dia ingin masuk ke dunia yang selama ini ia amati dari kejauhan. Pada hari pertama penyamaran, ia tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Suara deru mesin dan suara langkah kaki para pegawai yang baru tiba terdengar samar. Bapak Adrian berusaha menenangkan dirinya sebelum masuk ke dalam gedung. Ia menyusuri lorong-lorong yang biasanya dia lewati dengan cepat, tetapi kali ini ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail sambil menyapu lantai. Ia mulai mendengarkan percakapan antar karyawan. Ia terkejut mendengar betapa banyak dari mereka yang mengeluh tentang beban kerja, tuntutan target, dan terkadang, kurangnya penghargaan yang mereka rasakan. Banyak dari mereka yang bercanda dan tertawa. Tetapi di balik tawa itu, Bapak Adrian merasakan kesedihan dan frustrasi yang mendalam. Ia juga melihat bagaimana beberapa pegawai menghabiskan waktu di media sosial, alih-alih menyelesaikan pekerjaan dengan hati yang berat. Ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam perusahaan ini. Penyamarannya membuatnya merasa seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus yang kompleks. Selama beberapa minggu berikutnya, Bapak Adrian menyelami kehidupan kantor yang lebih dalam. Setiap hari, ia menyamar dan melakukan pekerjaan kebersihan, tetapi matanya selalu tajam mengamati setiap interaksi. Ia melihat karyawan yang datang terlambat, mengobrol terlalu lama, dan menghabiskan waktu di luar tugas mereka. Semua ini menyakitkan baginya, karena ia tahu seberapa besar usaha yang telah dicurahkan untuk membangun perusahaan ini. Suatu hari, saat Bapak Adrian membersihkan ruang rapat, ia melihat seorang petugas kebersihan bernama Nadia. Nadia adalah sosok yang selalu terlihat ceria dan penuh semangat. Dengan rajin, ia membersihkan setiap sudut ruangan, seolah-olah ruangan tersebut adalah rumahnya sendiri. Di antara tumpukan kertas dan kursi yang berserakan, Nadia selalu mengedepankan profesionalisme. Bapak Adrian merasa terpesona oleh cara Nadia bekerja. Dia tidak hanya melakukan tugasnya dengan baik, tetapi juga memberi senyuman kepada setiap orang yang melintas, menciptakan suasana positif di ruang kerja yang kadang terasa monoton dalam pandangannya. Nadia adalah contoh nyata dedikasi dan komitmen yang sejati. Setiap kali mereka bertemu, Bapak Adrian berusaha untuk berbincang-bincang dengan Nadia. Ia menyamar sebagai seorang pemula yang ingin belajar cara membersihkan dengan baik. Nadia pun dengan sabar menjelaskan setiap langkahnya, mulai dari cara menyapu yang benar hingga cara merawat peralatan kebersihan.
Dia juga bercerita tentang keluarganya, kehidupan sehari-harinya, dan impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi suatu hari. Saya ingin menjadi guru. Tapi saat ini, saya harus membantu keluarga saya membiayai hidup. Ayah saya sakit dan tidak bisa bekerja. Ungkap Nadia dengan mata berbinar mendengar cerita itu, hati Bapak Adrian terenyuh. Ia tidak hanya melihat seorang petugas kebersihan. Ia melihat seorang perempuan muda dengan impian besar yang berjuang untuk keluarganya. Dalam kesibukan yang tidak pernah berhenti, Bapak Adrian menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang keuntungan dan angka. Hidup adalah tentang orang-orang yang berjuang di balik layar untuk mencapai tujuan mereka. Sejak saat itu, setiap kali ia bekerja, Bapak Adrian berusaha untuk mempelajari lebih banyak tentang Nadia. Ia memperhatikan bagaimana dia berinteraksi dengan karyawan lain, bagaimana dia tersenyum meskipun harus menghadapi kesulitan, dan bagaimana dia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkannya. Bapak Adrian tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang sangat berharga, seseorang yang layak mendapat perhatian lebih. Dengan semua pengamatan dan pengalaman yang ia kumpulkan, Bapak Adrian semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki lingkungan kerja di Harmony Corp. Namun, untuk itu, ia perlu tahu lebih jauh tentang para karyawan dan apa yang mereka butuhkan agar mereka bisa merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Bapak Adrian bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya. Penyamarannya akan segera berakhir, dan saatnya ia muncul ke permukaan untuk memberikan kejutan bagi karyawan-karyawannya. Namun, satu hal yang pasti, Nadia dan dedikasinya akan selalu teringat dalam benaknya sebagai contoh ketulusan dan kerja keras yang patut diapresiasi. Di hari-hari awal penyamaran, Bapak Adrian mulai merasakan kenyamanan saat berbaur dengan karyawan lainnya. Walaupun di balik penampilan seorang petugas kebersihan, dia tetap seorang pemimpin yang berkuasa. Dia merasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para karyawan. Dia menyaksikan bagaimana mereka menjalani rutinitas, berinteraksi satu sama lain, dan bahkan berbagi keluh kesah tentang pekerjaan. Namun, tidak ada yang lebih menarik perhatiannya daripada Nadia. Nadia, seorang perempuan berusia awal 30-an, memiliki senyum yang tulus dan mata yang bersinar penuh semangat. Setiap pagi, dia datang lebih awal untuk mempersiapkan kebersihan di kantor, bekerja di bawah tekanan, dan terkadang berurusan dengan manajer yang tidak sabar. Bapak Adrian melihat betapa tekun dan sabarnya Nadia dalam menjalankan pekerjaannya. Bahkan saat dihadapkan pada kritik yang tajam suatu hari, ketika ia melihat Nadia sedang membersihkan ruang konferensi yang baru saja digunakan oleh manajemen untuk rapat besar, Bapak Adrian mengambil kesempatan untuk berkenalan. Dia mengatur sapunya dengan rapi dan mendekati Nadia dengan penuh ketulusan. "Maaf, saya bisa bantu?" Tanyanya sambil berpura-pura kikuk memegang sapu. Nadia menoleh, terlihat sedikit terkejut. Namun, senyumnya segera merekah. "Oh, tidak perlu, Pak. Saya sudah terbiasa," jawabnya ramah. "Tapi, jika Anda ingin belajar, saya bisa mengajari beberapa teknik." Bapak Adrian merasa tergerak. Dia berdiri di sampingnya dan mengamati cara Nadia menggerakkan sapu dengan efisien, dengan perhatian yang luar biasa terhadap detail. "Bisa kasih tahu saya, kenapa Anda memilih pekerjaan ini?" tanyanya penasaran. Nadia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya harus membantu keluarga saya. Ayah saya sakit, dan kami membutuhkan uang untuk pengobatannya. Saya mencintai pekerjaan ini, tapi saya juga berharap suatu saat bisa melanjutkan pendidikan saya." Mendengar cerita itu, hati Bapak Adrian semakin tersentuh. Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Nadia mulai menceritakan tentang mimpinya untuk menjadi guru. Dia bercita-cita untuk mendidik anak-anak di lingkungan yang kurang mampu, terinspirasi oleh pengalaman pribadinya saat ia tumbuh di kawasan kumuh. Nadia berbagi bahwa dia pernah mengalami kesulitan dalam belajar karena kurangnya fasilitas, dan itulah yang mendorongnya untuk ingin memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Bapak Adrian merasa terinspirasi oleh semangat dan dedikasi Nadia. Dia menyadari bahwa di balik pekerjaan yang tampaknya sederhana ini, ada jiwa yang luar biasa yang menginginkan perubahan. Saat mereka berbicara, dia merasakan kedekatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam lingkungan kerjanya. Seiring waktu berlalu, Bapak Adrian semakin sering melihat Nadia beraksi. Namun, setiap hari di kantor, ia juga menyaksikan tantangan yang dihadapi Nadia. Salah satu hari, saat Bapak Adrian mengamati dari jauh, dia melihat Nadia berusaha keras untuk membersihkan ruang rapat yang baru saja dipakai oleh para manajer. Ruang itu berantakan dengan tumpukan kertas, sisa makanan, dan minuman yang tertumpah. Melihat betapa kerasnya Nadia bekerja, Bapak Adrian merasa bangga.
Namun, saat ia memperhatikan lebih dekat, situasi tak terduga terjadi. Manajer yang bertanggung jawab atas rapat itu, Pak Jensen, datang dengan wajah masam. Dia tampak tidak sabar, dan dengan nada yang tinggi, dia mulai memarahi Nadia. Kenapa kamu terlambat menyelesaikan pekerjaan ini? Ini sudah berapa kali? Apa kamu tidak mengerti pentingnya kebersihan di sini? Karyawan seperti kamu seharusnya tahu lebih baik. Serunya, Bapak Adrian, yang menyaksikan dari sudut ruangan, merasa marah dan sedih. Dia ingin melangkah maju untuk membela Nadia, tetapi dia tahu dia harus tetap dalam penyamarannya. Dia menyaksikan Nadia, meskipun tertekan, tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian, hanya ketegangan dan rasa sakit. Ia mengangguk pelan, berusaha untuk tidak mempedulikan kata-kata kasar itu. Maaf, Pak Jensen. Saya akan segera menyelesaikannya, jawab Nadia dengan suara pelan, berusaha mempertahankan profesionalismenya. Bapak Adrian merasa hati ini begitu berat. Ia merasakan bahwa banyak karyawan yang kurang menghargai kerja keras para petugas kebersihan. Mengapa mereka tidak bisa melihat betapa pentingnya peran Nadia dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja? Momen itu membuatnya merenung, menyadari bahwa pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan finansial perusahaan, tetapi juga terhadap kesejahteraan semua karyawannya. Setelah insiden itu, Nadia terlihat lebih lelah dan tertekan. Namun, semangatnya tidak padam. Dia terus bekerja dengan dedikasi, berusaha melupakan semua kata-kata yang menyakitkan. Bapak Adrian memperhatikannya lebih intens, merasa tergerak untuk membantu. Suatu hari, ketika mereka kebetulan bertemu lagi di ruang makan, Bapak Adrian memberanikan diri untuk mendekati Nadia. Nadia, ada apa? Sepertinya hari ini kamu sedang tidak semangat bekerja. Tanyanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit lelah, jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, Bapak Adrian tahu dia harus melakukan sesuatu untuk mendukung Nadia. Dia mulai mengumpulkan informasi tentang program beasiswa dan pelatihan yang bisa membantu Nadia mencapai cita-citanya. Dia juga berbicara dengan beberapa rekan tentang pentingnya menghargai semua karyawan. Terlepas dari jabatan mereka, dalam beberapa minggu berikutnya, Bapak Adrian merasa bahwa kehadiran Nadia di kantor telah menjadi inspirasi bagi beberapa orang. Beberapa karyawan mulai menghargai pekerjaan petugas kebersihan, berusaha untuk lebih sopan dan menghormati mereka. Namun, dia tahu bahwa ada lebih banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar mengubah kultur di perusahaan, sambil terus berusaha mengamati Nadia dan mengumpulkan data tentang kinerja dan dedikasinya. Bapak Adrian bertekad untuk memastikan bahwa semua kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nadia dan karyawan lainnya tidak akan sia-sia. Dia tahu momen penting ini bisa menjadi titik balik untuk perubahan yang lebih baik di Harmony Corp. Setelah beberapa bulan menyamar, Bapak Adrian merasa bahwa ia telah menemukan sosok yang ia cari. Keberanian dan ketekunan Nadia membuatnya terkesan. Ia memutuskan bahwa ia harus memberikan penghargaan kepada Nadia atas dedikasinya yang luar biasa. Keesokan harinya, ia memanggil Nadia ke ruangannya dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Nadia memasuki ruangan Bapak Adrian. Saat ia masuk, rasa syok melanda dirinya ketika melihat bahwa atasan tertingginya itu adalah orang yang selama ini ia ajak bicara sebagai rekan kerja Nadia. Kata Bapak Adrian dengan senyuman, "Saya telah mengamati dedikasi dan kerja kerasmu selama ini. Saya ingin memberikanmu penghargaan sebagai karyawan teladan." Lanjutnya, dengan air mata haru, Nadia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ia teringat saat ia pernah berani membentak Bapak Adrian. Namun sang pemimpin hanya tersenyum dan tidak mengambil hati. Bapak Adrian kemudian memberikan penghargaan dan menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan promosi sebagai kepala petugas kebersihan. Penghargaan tersebut juga disertai dengan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. "Saya ingin kamu bisa menggapai impianmu. Kamu layak untuk itu," ucap Bapak Adrian dengan tulus. Nadia tidak bisa menyembunyikan rasa terima kasihnya. Dengan haru, ia berjanji akan bekerja lebih keras dan berusaha semaksimal mungkin. Hadiah tersebut bukan hanya memberikan kecukupan materi, tetapi juga memberikan harapan baru untuk masa depannya. Sejak saat itu, Nadia menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Keberhasilannya menggugah semangat karyawan lain untuk bekerja lebih baik dan lebih efisien. Bapak Adrian, setelah melihat perubahan positif dalam perusahaan, merasa bangga bahwa dia bisa menjadi bagian dari perjalanan Nadia. Perusahaan mengalami transformasi. Banyak karyawan yang mulai menunjukkan dedikasi dan semangat bekerja,
menyadari bahwa upaya mereka tidak hanya akan dihargai tetapi juga dapat membawa perubahan dalam hidup mereka. Bapak Adrian terus memantau perkembangan karyawannya dengan cara yang lebih aktif, mengadakan program penghargaan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Beberapa tahun kemudian, Nadia sudah menyelesaikan pendidikannya dan diangkat menjadi kepala bagian pelatihan di Harmony Corp. Ia tidak hanya berhasil mewujudkan mimpinya, tetapi juga berperan dalam membantu karyawan lain meraih impian mereka. Bapak Adrian dan Nadia, meskipun dari latar belakang yang berbeda, kini berdiri berdampingan sebagai pemimpin dan inspirator di perusahaan. Mereka membuktikan bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi luar biasa, tidak peduli dari mana mereka berasal. Harmony Corp tidak hanya menjadi perusahaan yang sukses secara finansial, tetapi juga sebagai tempat di mana setiap karyawan merasa dihargai dan diberdayakan untuk mencapai impian mereka. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.